Rasulullah SAW dulu pernah bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhu, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Kalau kalian lewati taman-taman surga, maka ambillah sini atau bersenang-senanglah di dalamnya. Maka para sahabat berkata, "Wa riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, "Qala hilaqul dzikr." Beliau bersabda, riyadul jannah atau taman surga itu adalah halaqah zikir atau majelis-majelis yang dimana di dalamnya menceritakan keagungan Allah SWT. Maka oleh karena itu hari mulia kita patut bersyukur dengan syukur yang sangat dalam, syukur yang sangat tinggi, syukur yang sangat banyak agar Allah SWT tetap mengekalkan kita di dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang merupakan taman-taman surga di bumi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan hadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, "Bu'ithu mu'allima." Tidaklah aku diutus kecuali untuk mengajar. Tidaklah aku diutus kecuali untuk mengajar. Apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW itu akhlak yang mulia, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manusia mengenai yang halal dan haram, mengenai yang hak dan yang batil, sehingga manusia menjadi terang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin mengenai yakin dan tawakal. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumuhi fid dharain amin. Babul yakin wa tawakkul. Bab mengenai yakin dan tawakal. Allah SWT berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ya, artinya tatkala orang-orang mukmin yang hidup di zaman Nabi ini menceritakan tentang pertempuran Khandaq atau perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang sekutu, ya. Jadi ketika itu kaum mukminin jumlahnya hanya 3.000 orang. Sedangkan musuh itu jumlahnya 10.000 orang. Nah, makanya kenapa Imam An-Nawawi itu mengangkat firman Allah SWT mengenai perang Ahzab ini? Karena di dalam kisah ini terdapat pentingnya pelajaran tentang keyakinan dan tawakal yang benar. Maka tatkala orang-orang mukmin melihat para sekutu, musuh-musuh yang telah bersekutu, mereka mengatakan, inilah yang Allah janjikan kepada kami, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan kepasrahan kepada Allah SWT. Kita lihat hari mulia, orang mukmin yang sebenarnya ketika mendapatkan suatu permasalahan, kalau dia betul-betul yakin kepada Allah, maka masalah itu akan menambah keimanan dan tawakalnya kepada Allah SWT. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, atau di zaman Nabi SAW itu namanya orang-orang munafik, mereka akan kelihatan aslinya. Maka di dalam ayat yang ke-12 Allah SWT berfirman, "Wa idza qulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura." Maka tatkala orang-orang munafik dan dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan tidaklah yang Allah dan Rasulnya janjikan kecuali hanya tipu daya saja. Mereka meragukan janji Allah. Nah, nampaklah ketika perang Ahzab ini, siapa-siapa yang betul imannya
siapa-siapa yang ragu. Dan kita lihat kenapa Imam Nawawi mengangkat tema yakin dan tawakal ini berlandaskan kepada surat Al-Ahzab. Pertama, kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam keadaan seperti ini bagaimana beliau bertindak. Kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar dibantu oleh malaikat-malaikat. Beliau Isra Mi'raj diangkat oleh malaikat Jibril. Tapi ketika kita lihat ketika perang Ahzab, sebenarnya mudah aja bagi Rasulullah. Ya Allah, datangkanlah kembali malaikat-malaikat supaya ini musuh yang bersekongkol ini semuanya hancur lebur. Tetapi apa yang dicontohkan oleh Nabi? Nabi ajak para sahabat untuk bermusyawarah. Itu tawakalnya Nabi dengan para sahabat. Bermusyawarah ini bagaimana ini? Ini musuh sudah mengelilingi, sudah mau datang ke Madinah. Maka diminta usul satu persatu. Akhirnya dapatlah usul yang terbaik adalah usulnya Salman Al-Farisi, orang Persia. Kalau sekarang tuh Persia itu Iran. Dia mengusulkan apa? Bikin parit, bikin got. Tapi bukan got kayak gini sini, Pak. Parit ini dia dari utara Madinah, karena di bagian timur sama barat itu ada gunung-gunung. Di utara dan utara sampai selatan Madinah itu dikelilingi oleh parit. Parit yang panjangnya 5.000 lebih meter, 5.455 meter kalau tidak salah. Hampir 6 kilo. Kita bayangkan itu. Itu panjangnya, Pak. Lebarnya parit itu 4 meter, 4 sampai 5 meter itu lebarnya. Dalamnya 3 meter. Itu kita bisa bayangkan bagaimana Nabi itu bertawakal. Ajak sahabat musyawarah lalu ikhtiar kerja. Itulah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umat. Tidak serta merta yakin aja pasti menang ini. Santai aja kita pangku kaki, makan-makan di rumah sama anak istri kita, tenang nanti Allah bantu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sampai hari mulia pekerjaan itu rampung kurang lebih 10 hari dan dalam keadaan panas. Pas terjadi perang sudah banyak angin. Tapi ketika sebelum itu, ketika melaksanakan pekerjaan itu, Rasulullah SAW itu membantu para sahabat menggali parit. Ketika didapati ada batu yang susah dipecahkan, maka sahabat-sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini kita tidak bisa memecahkan batu ini. Maka Rasulullah SAW langsung turun. Sampai-sampai hadirin mulia, pundak beliau berdebu, perut beliau berdebu. Hadirin mulia, Nabi SAW menunjukkan tawakal yang benar kepada Allah SWT. Beliau turun membantu para sahabat. Bahkan ketika itu hadirin mulia, kesediaan pangan tuh mulai menipis. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kita punya persiapan sudah semakin menipis ini. Bagaimana ini? Sedangkan orang-orang yang kerja buat parit itu sudah pada kelaparan. Maka hadirin mulia, Rasulullah SAW pun pergi ke tempat di dapur. Di situ ada makanan di sebuah kuali yang besar. Maka hadirin mulia, Nabi SAW itu salah satu mukjizat beliau bisa membanyakkan makanan yang sedikit. Jadi ketika itu Nabi SAW memanggil para sahabat, sudah kalian antri. Nabi SAW itu bagi sampai semua sahabat itu kekenyangan. Padahal persediaan cuma sedikit. Hadirin mulia, kita lihat yakinnya Nabi SAW itu disertai dengan tawakal kepada Allah. Maka di sini dikatakan orang-orang mukmin yang sejati ketika dikatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman wa qul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat itu ketika ditakutkan dengan jumlah musuh yang banyak, mereka katakan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung. Mereka tidak ragu dalam hati mereka.
Bahkan ketika lihat pasukan sudah banyak itu berkumpul, mereka katakan, "Hada ma wa'adana Allah Rasul." Ini yang Allah janjikan sama kita ini. Tak gentar. Hari ini melihat kemudian dilanjutkan lagi Allah SWT berfirman, "Alladzina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel." Itu orang-orang yang ketika manusia-manusia mengatakan kepada mereka, sesungguhnya pasukan-pasukan itu telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian. Akan tetapi dengan apa? Saya lanjutkan yang tadi itu, wazadahum imana. Malah gertakan mereka itu menambah keimanannya para sahabat. Kita lihat orang lalu keimanan mereka kepada Allah SWT begitu tinggi. Mereka mengatakan, hasbunallah, cukup bagi Allah, cukup Nabi, cukup Allah bagi kami, wa ni'mal wakeel, dan Allah sebaik-baiknya penolong. Kemudian Allah SWT lanjutkan lagi, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattabi'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Apa balasannya bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang menjadikan Allah sebaik-baiknya penolong, sebaik-baiknya pelindung? Allah SWT berfirman, maka mereka kembali dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah dan karunia yang di dalamnya tidak menimpakan kepada mereka keburukan. Demikian. Jadi perang Ahzab ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslim. Di situ datang pertolongan Allah SWT berupa badai angin yang kencang. Bahkan mereka itu ketika mau sampai di Madinah, mereka lihat parit itu kebingungan mereka. Mau terobos nggak bisa. Mau terobos sudah ditunggu sama pasukan Madinah yang berada di atas parit sebelahnya itu untuk memanah mereka semua. Akhirnya mereka kehabisan pikiran, akhirnya mereka menyerah. Yang mana tadi berkumpul antara orang-orang Bani Quraidah, Bani Nadir, orang-orang kaum Ghatafan, kaum Quraisy, semuanya berkumpul. Akhirnya mereka tercerai-berai. Benarlah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berfirman yang lainnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah. Ini orang-orang terkadang, Pak, manusia kita ini pada umumnya itu terkadang menyandarkan diri kepada yang mudah binasa, kepada harta, kepada manusia. Kita tergantung kepada hal-hal seperti itu, kepada materialistis. Hendaklah orang yang iman dengan sebenar-benarnya hanyalah menyandarkan dirinya kepada Allah SWT. Kalau kita hanya menyandarkan diri kita ini kepada harta, kepada materialis, kepada materi, atau kepada jumlah pasukan, senjata yang mutakhir, hadirin mulia, iman kita tidak teruji. Maka hadirin mulia, penting sekali bagi kita ini untuk mendengarkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Untuk apa? Supaya kita tahu bagaimana cara hidup mereka. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin mengambil contoh, falihkan nabiman pada mat, maka hendaklah dia mengambil contoh kepada orang-orang yang telah meninggal. Itu sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu bisa dijadikan juga teladan bagi kita. Wa qala aidan wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanyalah kepada Allah seyogyanya orang-orang mukmin itu bertawakal. Hadirin mulia, dahulu yakinnya para sahabat itu ada beberapa kisah. Saya ceritakan mengenai kisahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu punya julukan As-Siddiq, orang yang benar imannya. Ada 4 kategori orang yang dikatakan di Al-Quran.
minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Derajat orang yang imannya paling tinggi itu para anbiya. Kedua, wasiddiqin, itu para pengikutnya yang benar-benar yakin dengan apa yang dibawa oleh nabi mereka. Kemudian wasyuhada, dan tidaklah orang itu berani syahid kecuali betul-betul yakin kepada Allah. Dan yang ketiga, wassalihin, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua di sini masuk dalam golongan tersebut. Orang soleh itu orang apa? Orang-orang yang secara zahir mengamalkan seluruh syariat-syariat yang Allah bebankan kepada mereka. Hari ini mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW mengenai Isra dan Mi'raj, yang mungkin pada saat zaman itu orang-orang tuh secara akal mereka tidak mungkin bisa terjadi perjalanan yang begitu panjang diselesaikan dalam satu malam. Itu tidak mungkin menurut orang-orang pada zaman itu. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, kalau satu Arab ini ragu terhadap apa yang kamu sampaikan, yakinilah, percayalah bahwa saya adalah orang yang paling percaya dengan apa yang kau sampaikan. Hadirin mulia, kisah tentang Abu Darda juga. Abu Darda radhiyallahu anhu, bagaimana keyakinannya kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu waktu beliau salat duha, Abu Darda ini waktu salat duha, maka ada orang datang. Setelah beliau salam, Abu Darda, kebakaran, rumahmu kebakaran. Maka Abu Darda mengatakan, tidak, rumah saya nggak kebakaran. Langsung pas orang ini pergi, datang lagi yang kedua kali. Abu Darda, pasar kebakaran, rumahmu juga ikut kebakaran. Maka Abu Darda mengatakan, dah, rumah saya tidak kebakaran. Langsung orang itu balik lagi. Ketiga kalinya, orang sampaikan lagi, Abu Darda, rumahmu kebakaran. Abu Darda katakan, tidak, saya yakin rumah saya tidak kebakaran. Langsung orang ini kaget. Kok begitu yakin ya kamu? Dengan keyakinanmu, apa yang menjadi landasan sehingga kamu yakin rumahmu tidak kebakaran? Maka mulia, Abu Darda mengatakan, ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada saya, kalau kamu baca ini ketika waktu pagi, maka Allah akan menjaga engkau dari hal-hal buruk. Allah akan menjagamu dari hal-hal yang buruk. Apa itu doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ini cerita ini terkenal ya. Akhirnya orang itu dia balik, dia cek di pasar. Ternyata pas dia cek, yang kebakaran itu cuma rumah-rumah yang di sekelilingnya Abu Darda. Maka yang mulia, Abu Darda mengatakan, betul yang saya bilang, saya tidak pernah ragu dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada saya. Inilah yakinnya para sahabat. Terkadang hari mulia, kalau kita ini yakin itu ada yang namanya keraguan. Ini belum yakin yang sebenar-benar. Ada mulai cerita juga tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi agar dia menjadi orang yang yakin. Nah, kisah Nabi Ibrahim ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya semua dari kita ini hari mulia telah Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Mau kita ingkari ataupun tidak, semua tanda-tanda kebesaran itu kita sudah alami satu persatu. Dimulai mungkin dari kita lihat alam semesta, kita merenung tentang bagaimana matahari terbit di timur, tenggelam di barat, tentang hujan turun, tentang buah yang
berubah warna dari hijau menjadi kuning seperti buah pisang. Kemudian Allah juga memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga tanda-tanda kebesaran itu Allah perlihatkan kepada diri kita. Nah, ini yang mulia. Kalau kita betul-betul fitrah hati kita, semakin kita mengalami kehidupan ini, semakin tinggi keyakinan kita. Semakin tinggi keyakinan kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para nabi, para rasul ini Allah Subhanahu wa taala utus untuk memberikan khabar kepada manusia bahwasanya ada hal-hal yang tidak kita bisa lihat yang harus kita yakini. Seperti pembukaan dalam surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang takwa yang sebenarnya. Yang penutupannya Allah Taala berfirman, "Wabil akhirati hum yuqinun." Dan terhadap akhirat mereka ya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, penting bagi kita untuk membaca Al-Quran dan mentadabburi isinya. Agar supaya apa yang mulia? Agar supaya yakin kita makin mantap. Dan cara paling jitu untuk menjadikan orang itu ya bermakrifat kepada Allah SWT yaitu dengan Al-Quran. Zikir yang paling kuat yaitu dengan Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran yang paling utama yaitu di dalam sholat. Kalau kita membayangkan kebesaran Allah hanya dari segi pencarian kita, tanpa kita libatkan firman Allah di dalamnya, maka kita akan mengalami yang namanya kebingungan. Tapi kalau kita sering baca Al-Quran, kita sering mentadabburi Al-Quran, setiap tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah nampakkan kepada kita, ini akan menambahkan keimanan kita. Makanya Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, iman mereka bertambah. Nah, sekarang begini mulia, sudah sampai seperti apa keimanan kita ketika kita dibacakan Al-Quran, terus kita merasa betul-betul yakin iman kita bertambah. Iman kita tidak akan gampang bertambah kalau kita tidak mengetahui arti daripada Al-Quran. Kalau seandainya kita pun tidak mengetahui daripada arti Al-Quran, maka kita harus dekat dengan para ulama, dengan orang-orang yang tahu mengenai arti ataupun tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ini mulia, orang yang betul-betul paham dengan Al-Quran, ketika dia baca Al-Quran, maka itu langsung connect. Orang-orang yang hatinya ada keimanan yang tulus, hatinya itu langsung connect. Pas sholat itu tenang sekali. Habis sholat itu masalah hilang semua. Masalah hilang tanpa kita doa. Bahkan sebelum kita berdoa, kita sudah yakin masalah kita selesai, walaupun hanya dengan sholat. Apalagi kalau kita sudah doa. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang-orang mukmin yang sejati itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka keimanan mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Nah, mengenai tawakal yang mulia, ini penting juga harus kita ketahui. Bahwasanya selama ini mungkin sebagian orang menganggap tawakal itu berserah diri total tanpa ada ikhtiar sama sekali.
biarkan takdir Allah berjalan. Maka yang mulia, tawakal seperti ini adalah tawakal yang jeli. Kita lihat pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat yang dia membawa unta, dia parkir untanya tanpa diikat. Dia parkir untanya tanpa diikat. Maka yang mulia, ketika sampai di dalam masjid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat itu, wahai fulan, kamu ikat itu tali untamu itu di pohon, biar dia tidak lari. Maka salah seorang sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah pasrahkan semua kepada Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat itu, oh bukan seperti itu tawakal yang benar. Tawakal yang benar itu seperti yang saya sampaikan tadi, kamu parkir untamu situ, kemudian kamu diikat. Terkadang hari mulia kita berserah diri sama Allah, akhirnya tidak mau buat usaha. Ketika kita berpangku tangan, terus terjadi hal-hal yang tidak mengenakan hati kita lantas menyalahkan Allah. Betul tak? Kita, ya Allah, kenapa seperti ini? Saya kan sudah bertawakal. Tawakal kita salah. Seperti ada seorang cerita orang-orang zaman dulu. Dia waktu itu dia mau pergi ke pasar. Yakin dia ini, sampai saking yakinnya dia tidak bilang insya Allah. Orang bilang insya Allah itu bukan dia ragu, tapi dia menyandarkan semua hasilnya kepada Allah. Baik yang enak ataupun tidak enak, terserah. Kalau Allah sudah tentukan begitu, saya terima. Ini orang ini ketika berpapasan dengan temannya tanya, kamu mau kemana? Dibilang, saya mau beli keledai. Saya akan dapatkan keledai di pasar. Nih, saya sudah punya duit, keledai pasti saya dapat di sana. Langsung ditegur dia sama temannya, jangan kamu yakin begitu. Kamu bilang insya Allah saya mau ke pasar, saya mau beli keledai. Bilang begitu. Tapi dia tidak mengindahkan. Akhirnya belum sampai di pasar, dia kecurian. Uangnya hilang. Akhirnya pas dia pulang ketemu lagi sama temannya tadi. Lah, mana keledai tadi? Kamu bilang kan kamu mau beli keledai. Dengan yakinnya kamu bilang kamu mau beli keledai. Sudah ada duit masalahnya. Langsung dia bilang, insya Allah saya mau cari duit saya dulu, soalnya hilang tadi. Nah, ketika sudah terjadi begini baru kamu bilang insya Allah. Sebenarnya insya Allah itu kamu bilang sebelum kamu melakukan perjalanan ke pasar ketika saya tanya tadi. Ini nanti pas sudah hilang barangnya, sudah hilang duitnya, baru bilang insya Allah nanti duit saya ketemu lagi. Hadirin mulia. Kemudian kita lanjutkan lagi mengenai hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uridat alayya al-umam فرأيت النبي ومعه رهيب والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم وقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله وخاض الناس فيه أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكر الشاء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أخشاء ابن مصان فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال sabaqaka biha ukasha muttafaq alaih. Ini hadis mengenai
sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku umat-umat dan aku melihat ada seorang nabi yang dia memiliki beberapa orang pengikut. Di sini dikatakan Ruhail itu kurang dari 10. Ada nabi yang pengikutnya cuma 10. Wa nabiyya, dan ada seorang nabi yang dia cuma punya pengikut 1 atau 2 orang laki-laki. Dan ada seorang nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Ada seorang yang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Maka jadi mulia, jangan kita menilai itu kalau orang itu tidak punya pengikut, orang cuma sedikit yang belajar sama dia, terus itu menandakan bahwasanya dia tidak diterima di sisi Allah. Kita jangan pernah menilai seseorang dari banyaknya pengikut. Karena nabi-nabi dulu tuh ada yang bahkan tidak punya pengikut. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku rombongan yang besar, dan aku menyangka bahwasanya mereka adalah umatku. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Itulah Nabi Musa dan umatnya. Jadi umatnya Nabi Musa itu banyak juga. Akan tetapi engkau pandanglah ke ufuk. Ufuk itu cakrawala, seperti ufuk itu, ufuk timur, di ujung timur sana. Ya Rasulullah, engkau lihat di cakrawala langit sana. Maka dikatakan, faqila li hadi ummatuka. Maka dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, itulah umat yang mana dia mulia? Umat Rasulullah SAW itu memenuhi cakrawala, bahkan sampai mengalahkan jumlahnya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan dikatakan lagi, dan di antara mereka itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Tidak ditanya-tanya lagi. Orang masuk surga tidak ditanya-tanya lagi. Nah, kita misalkan begini Pak, kita mau ke Saudi atau mau naik haji, kita dapat akses, tidak usah masalah imigrasi, tidak usah urus, masalah paspor tidak usah urus, terus sampai di bandara pun tidak ada diperiksa-periksa lagi. Kira-kira itu kelas apa itu Pak? VVIP. Nah, begitu juga orang masuk surga, ada tuh yang diberi hisab tanpa dihitung-hitung lagi, tanpa ditanya-tanya lagi. Jumlah mereka ada 70.000 orang. Mudah-mudahan kita semua yang duduk sini termasuk golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Mereka tidak ditanya dan juga tidak diazab. Hadirin mulia, kemudian hadis itu menceritakan, kemudian Nabi SAW pun bangkit dari tempat duduknya, kemudian beliau pun pergi ke rumahnya. Kemudian setelah Nabi SAW masuk ke rumah, sahabat-sahabat itu berbincang-bincang satu sama lain. Siapa ya orang-orang itu yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa diazab? Maka yang lainnya mengatakan, mungkin barangkali orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengatakan mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan sudah dalam keadaan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Kemudian diceritakan lagi, ada yang berpendapat begitu, sehingga Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya. Dan Rasulullah tanya, apakah perkara yang kalian perdebatkan itu, perselisihkan itu? Maka para sahabat mengatakan mengenai apa yang mereka perselisihkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab, humul ladzina la yarquna. Jadi katakan orang yang tidak menjampi-jampi. Apa jampi-jampi Pak? Kalau dalam Islam ada namanya ruqyah. Yarqun itu ruqyah
ruqyah. Yang dimaksud di sini jampi-jampi atau ruqyah tidak sesuai syar'i. Contoh misalkan kemarin tuh ada seorang jamaah yang tanya, Ustaz, ada ini amalan begini Ustaz, baca surat ini tapi akhirnya itu beda. Misalkan baca ini atau ini al-Qasar, Fasolli dan Kawanhar, baru yang terakhirnya itu dipakai lafaz lain. Jadi saya bilang ini tidak seperti yang diajarkan Nabi, karena sudah merubah ayat. Jangan cuma gara-gara kita ngobatin orang, meruqyah orang, kita merubah Al-Quran. Yang dimaksudkan di sini, layar kuna, mereka tidak menjampi-jampi, yaitu mereka tidak melakukan jampi-jampi tidak sesuai dengan syariat. Jadi zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang pernah bacakan surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Fatihah Wisal namanya. Ketika itu mereka bersinggah di suatu kabilah, satu kampung di situ, yang mana mereka tidak dijamu, mereka tidak diberikan makanan, mereka tidak yang namanya orang Arab itu sangat memuliakan tamu. Tamu itu dibikin raja. Tetapi satu kaum ini mereka tidak seperti itu, alatnya beda. Ketika datang rombongan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, tidak dijamu, tidak ditegur sapa, dibiarin aja gitu. Akhirnya, ya sudah, kalau begitu kita tinggalkan aja kampung ini. Pas mereka pergi, tiba-tiba ada orang datang. Wahai kafilah, ini kampung yang kalian datangi tadi, kepala suku kami itu kesengat kalajengking. Dan sengatannya itu sangat kuat, bisa menyebabkan kematian. Maka mungkin itu termasuk bala yang Allah berikan sama kita gara-gara tidak menjamu orang soleh seperti kalian ini. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri turun tangan. Beliau datang, lalu beliau ambil air, baru beliau tiupkan Al-Fatihah. Dibaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, baru diminumkan kepada kepala suku. Alhasil kepala suku kaum itu pun akhirnya sembuh. Dan sebagai bayaran daripada ruqyah itu, dia kasihkan kambing kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dan hal ini ada mulia ketika Abu Sa'id Al-Khudri sampai di Madinah, menceritakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun senang. Beliau katakan, kamu itu bid'ah, saya nak pernah ngajarin sama kamu itu, ngarang kamu. Tapi Nabi tidak menghardik Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau akan mengatakan, saya minta juga hasil dari hadiah daripada ruqyah yang diberikan kepada kamu. Alhamdulillah, kemudian melanjutkan wala yastarquna, dan mereka bukanlah orang-orang yang meminta untuk dijampi-jampi. Kalau bahasa Manado jampi-jampi apa? Benar-benar itu masih bahasa Indonesia. Pui balakai. Bodoti gitu ya. Bodoti. Allahu Akbar. Wala yatatayaruna, dan mereka juga tidak menganggap wala yatatayaruna itu tidak menjadikan burung itu sebagai penanda sial. Karena kan biasa begitu, Pak. Kepercayaan mungkin orang tua kita, mungkin ada cacat. Itu betul itu. Wala yatatayaruna, mereka tidak meyakini sebagaimana keyakinan orang dahulu, orang Arab jahiliyah, ini tidak bagus. Mereka tidak meyakini. Kemudian ada mungkin sebagian dari kita, kalau ada yang bersin, misalkan kita mau keluar rumah, ada yang bersin, hasil, yang keluar apa? Takut menjadi. Nah, ini akan menjadikan kita tuh ketakutan terhadap hal-hal yang kita belum lihat dan melihat. Sedangkan kita itu disuruh memaksakan masa depan kita kepada Allah. Sudah diajarkan doa-doa keluar rumah, malah kita ragu. Cuma gara-gara orang bersih di depan rumah atau burung keluar. Nah,
Itu orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang seperti itu. Orang yang tidak meyakini yang namanya nasib itu ditentukan oleh burung. Kalau burung terbang ke sana berarti tidak bagus. Kalau terbang lagi berarti bagus. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan. Makanya kita ketika keluar rumah apa doanya? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kita sudah pasrahkan semua pada Allah. Karena yang namanya kita di jalan itu akan menghadapi hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Tapi kalau kita sudah pasrahkan kepada Allah, maka pasti kita semua akan dijaga dan dilindungi oleh Allah SWT. Mengenai doa keluar rumah itu saja, itu ada 3 fadilah, Pak. Di dalam kitab Majrur Rabi dikatakan barang siapa keluar rumah kemudian dia baca itu doa tawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, maka dia dapat 3 jaminan. 3 jaminan. Pertama apa? Udita, engkau akan dibimbing, diberikan petunjuk. Kedua, wawukita, engkau akan dijaga. Wakufita, engkau akan dicukupi. Maka ini melihat ketika kita keluar rumah, kita hadirkan betul itu, ya. Tawakal kepada Allah dengan berdoa seperti tadi, niscaya Allah akan memberikan kita 3 jaminan. Dijaga, dilindungi, dan dicukupi. Sebaliknya, kalau kita tidak memasrahkan semua kepada Allah, seperti tadi saya bilang, kita akan menjadi orang yang was-was. Orang yang was-was, percaya kalau begini-begini tidak bagus, begini-begini nanti jadi sial, jadi soe. Padahal semua itu Allah yang tentukan. Kita lanjut lagi. Pokoknya Ukasha, kemudian Ukasha berdiri. Ukasha kita tahu kisah tentang Ukasha, orang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hampir wafat, kemudian dia katakan, ya Rasulullah, saya mau minta kisos. Dulu waktu engkau merapikan pasukan, tanpa sengaja tuh cambukmu kena badan saya. Itu Ukasha. Saking keringnya dia ingin tubuhnya menempel dengan Rasulullah SAW, sampai dia ceritakan tentang cerita itu. Ukasha itu mengatakan, ya Rasulullah, ini Ukasha itu cerdik. Makanya kita lihat, dia di sini Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah jadikan saya termasuk golongan mereka, orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka Rasulullah bersabda, anta minhum, engkau termasuk golongan itu. Sahabat yang lain belum begitu respon dengan cerita Nabi. Jadi Ukasha itu langsung bisa merespon. Ya Rasulullah, bahkan saya bisa masuk golongan itu. Langsung Rasulullah doakan, engkau masuk di situ. Maka ada seorang sahabat lagi mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya masuk juga dalam golongan itu. Maka Nabi SAW bersabda, Ukasha telah mendahuluiku dari berdoa seperti ini. Maksudnya apa? Ya, itu sudah bukan jatahmu lagi. Itu sudah jatahnya Ukasha. Jadi kemudian ringkasnya mengenai pembahasan tadi itu, mengenai yakin dan tawakal ini, itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita yakin mengenai rezeki kita, itu bukan menjadi landasan kita untuk tidak tawakal atau ikhtiar. Ya, jadi jangan kita lihat kalau masalah tawakal kita harus betul-betul ikhtiar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya nanti kalau usaha kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita berserah diri kepada Allah. Karena yang namanya orang mukmin dari mulia, senang maupun susah itu adalah keberuntungan baginya. Kalau dia senang, dia syukur kepada Allah, untung bagi dia. Kalau dia susah, dia sabar, terima, untung bagi dia. Dan hari kemudian kualitas keimanan seseorang itu akan nampak ketika banyak terjadi yang namanya dia dihempaskan dengan berbagai permasalahan, sehingga akan nampaklah orang ini aslinya itu seperti apa. Kali ini mulia kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan
Allah SWT jadikan kita orang-orang yang mukmin yang mantap. Orang-orang yang ketika membaca Al-Quran betul-betul yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima sepenuhnya hasil yang Allah SWT tentukan bagi kita, baik sesuai dengan apa yang kita inginkan maupun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, karena pada hakikatnya Allah lah yang Maha tahu yang terbaik bagi kita. Boleh jadi kalau kita minta langsung dikabulkan, kita malah jadi lupa, malah jadi lalai, malah jadi banyak maksiat kepada Allah. Jadi Allah SWT itu lebih tahu kapan waktu-waktu, kapan doa kita akan dikabulkan. Oleh karena itu yang mulia, dan juga senantiasa berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita istiqomahan di dalam berbuat kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat.